Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman, Rabbana hab lana hukman, 'allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah subuh Masjid Nurul Huda yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan berikan kita anugerah. Anugerah berupa keringanan langkah dan kaki untuk melaksanakan kewajiban Allah, salat subuh berjamaah di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan kita taufik untuk melaksanakan kewajibannya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan menerima amal tersebut dan menjadikannya tabungan yang bermanfaat buat kita nanti di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah pagi hari ini kita dipilih oleh Allah, dipilih oleh kalam sucinya di antara sekian banyak umat Islam yang ada di sekitar Masjid Nurul Huda. Kita dipilih oleh Allah untuk duduk bersimpuh di hadapan kalam sucinya, mentadaburkan panduan-panduannya yang tidak lain tujuan Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan ridha darinya beserta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal. Berapa? 2 Rabiul Awal. Oleh karenanya tema pagi hari ini di seputar hal yang begitu fundamental dalam kehidupan beragama Islam, yaitu tentang berittiba kepada Rasul yang merupakan media untuk meraih ampunan sekaligus cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi hari ini kita buka beberapa ayat suci Al-Quran untuk kita resapi dan hayati bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang keutamaan hidup berjalan berpandu di belakang panduan suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, mari kita buka Al-Quran Suratul Baqarah. Al-Quran Surah Al-Baqarah, yaitu surah yang kedua, nomor ayat 38. Semoga waktu mencukupi. 7 ayat dalam Al-Quran di seputar keutamaan kita berittiba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Halamannya halaman 8.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, dan mari kita mulai dulu membuka panduan Quran ini dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-38, dan ayat ini sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada ayah dan ibu leluhur kita, Adam beserta istrinya Hawa. Allah beritahukan, qul nahbitu minha jami'a. Kami berkata, ihbitu, turunlah kalian semua. Minha, dari surga. Allah perintahkan Adam beserta istrinya untuk turun dari surga. Jami'an, semuanya. Dan ketika Allah turunkan Adam beserta istrinya ke bumi untuk menjadi khalifahnya, jagoan, ayah, assalamualaikum. Nah, maka jangan nyender jadi ngantuk. Fa imma ya'tiyannakum, maka di saat sudah benar-benar datang pada kalian, fa imma ya'tiyannakum, maka saat benar-benar telah datang pada kalian, minni, dari sisiku. Apa yang datang? Hudan, sebuah petunjuk. Hudan, sebuah bimbingan. Hudan, sebuah tuntunan. Maka nama Masjid Nurul Huda artinya cahaya petunjuk dan bimbingan. Cahaya petunjuk dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti Nurul Huda. Ya, jadi namanya Masjid Nurul Huda. Memang semestinya jamaahnya ini hendaknya berpandu dengan cahaya Al-Quran. Itu maksudnya Nurul Huda. Allah beritahukan kepada ayah kita Adam beserta istrinya, jika sudah benar-benar datang pada kalian. Datang dari mana? Minni, dari sisiku Allah. Apa yang datang? Hudan, petunjuk, tuntunan dan bimbingan. Maka Allah beritahukan, jadi kalau sudah datang pada kita Al-Quran sudah sampai. Ayo, ini Al-Quran sudah datang belum? Sudah belum? Sudah, ini ada di hadapan kita ini. Al-Quran, petunjuk dari Allah.
Al-Quran cahaya, bimbingan dan tuntunan dari Allah. Maka Allah berpesan, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka siapa orang tabi'a, yang mau mengikut, tabi'a yang mau berjalan di belakang, tabi'a yang mau berpandu, tabi'a yang mau bermakmum. Bermakmum pada apa? Hudaya, berpandu, bermakmum, mengikut, mengekor, berjalan di belakang panduanku Quran. Fala khaufun, Allah jamin. Yang pertama, satu adalah la khaufun alaihim, Allah hilangkan rasa takut dari mereka. Tuh, ya, Allah jamin nih, kalau orang mau berpandu pada Al-Quran, jaminan yang pertama kata Allah, fala khaufun, tidak ada rasa takut atas mereka. Allah hilangkan rasa takut. Baik Pak, ini yang namanya takut kan satu hal yang belum terjadi. Betul. Takut miskin berarti sedang kaya. Takut susah berarti sedang senang. Takut sempit berarti sedang luas. Itu namanya takut tuh. Jadi takut itu satu hal yang belum terjadi pada kita. Kepahitan dalam hidup tapi belum terjadi di saat ini. Nah, jika kita hidup kata Allah mau berpandu kepada Al-Quran, yang nama lainnya adalah hudaya. Di nama Al-Quran itu banyak Pak. Ada Al-Huda, ada An-Nur, ada Al-Mizan, ada Al-Haq, ada Ar-Rahmah, ada Asy-Syifa, ada Al-Burhan, tuh, ada Az-Zikra. Nah, di antara nama Al-Quran adalah hudaya, bimbingan langsung, tuntunan langsung dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan terkena rasa sedih. Hilang rasa sedih, diangkat rasa sedih. Di dunia tidak tertimpa kesedihan, terlebih lagi di akhirat yang ada hanya kebahagiaan. Bagi siapa? Bagi setiap orang, saya maupun Anda, kecil maupun besar, muda maupun tua, remaja maupun dewasa, anak-anak maupun orang jompo, Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan la khaufun alaihim walahum yahzanun, jika hidupnya mau berpandu kepada Al-Quran. Lalu Allah beritahukan, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang menutup diri, itu arti kafaru. Arti kafir itu apa? Menutup diri. Maka contoh nih handphone ada apanya? Ada cover. Itu cover, ada cover. Tulisan apa? Cover. Itu bahasa Arab asalnya. Asalnya apa? Kafar. Artinya menutup diri, ingkar, tidak percaya. Kata Allah, walladzina kafaru, orang yang menutup diri, orang yang ingkar, orang yang tidak percaya, wa kadzabu, dan orang yang mendustakan. Jadi bedanya kadzaba dengan kadzaba ada beda. Kalau kadzaba itu bohong,
Kalau kadzaba mendustakan. Kalau kadzaba dusta, kalau kadzaba mendustakan. Apa bedanya? Kalau kafaru, kadzabu artinya itu orang yang ingkar dan gak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Orang yang ingkar, menutup diri dan tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Dia bilang Al-Quran itu dusta, Al-Quran itu palsu, Al-Quran itu karangan orang. Itu namanya apa? Namanya kafaru dan kadzabu. Namun ada redaksinya berbunyi kadzabu. Kadzabu. Arti kadzabu, orang yang percaya bahwa itu merupakan kebenaran, tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Itu namanya kadzabu. Dan orang-orang yang mendustakan. Ya, orangnya apa? Mendustakan. Artinya percaya dengan kebenaran itu, bahwa itu adalah hal yang benar, adalah hal yang pasti, tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu. Nah, ini dua macam orang yang Allah katakan di sini, walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang menutup diri dari kebenaran Quran, wa kadzabu, dan mendustakan ayat-ayat kami, wa kadzabu bi ayatina, maka Allah beritahukan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau orang hidup di dunia tidak mengimani kebenaran Quran ataupun mempercayai kebenaran Quran tapi tidak mau mengikuti panduan Al-Quran, dan dia mati tidak sempat lagi bertaubat dan kembali kepada Allah, maka Allah beritahukan mereka adalah ashabun nar. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka berada di dalam neraka itu khalidun, selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini keutamaan yang pertama dan kedua dari mengikuti, dari berittiba, dari berjalan di belakang pandu Al-Quran. Sekarang yang kedua, mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi kalau orang mau mengikuti Al-Huda, mau berjalan di belakang Al-Quran, hidupnya berpandu kepada Al-Quran, Allah jamin orang tersebut mendapatkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan hidup di dunia hingga di akhirat. Mana dalilnya? Mari kita buka Al-Quran, surah Thaha, surat ke-20, ayat yang berapa? Ayat ke-47, halamannya 327, maaf, 316. 315 halamannya. Quran surah Thaha ayat 47. Ini kisah Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun yang berdakwah kemana? Berdakwah kepada Fir'aun. Halaman 315.
Baik, saya bacakan ayatnya. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, silakan buka dan lihat terjemahnya. Saya akan baca mulai ayat 42. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhhab anta wa akhuka biayati wa la taniya fi dhikri. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafrata alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Oh, di sini tuh janji Allah, jaminan Allah yang berikut ya adalah jaminan orang yang mau berittiba kepada al-huda. Allah beritahukan bahwa orang tersebut mendapatkan keselamatan dari Allah. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Kalau orang hidup di dunia mau bersungguh-sungguh berpandu dan mengikut al-huda, Allah beritahukan bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian dalam hidup di dunia, insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Good morning. Sehat semua. Coba adanya maju deh, maju. Emang kalau nyender begitu nyender, ngantuk bawaannya. Baik, sudah ya. Ini yang ketiga nih ya, jaminan keselamatan, kesejahteraan bagi orang yang mau berittiba kepada Al-Quran. Tuh, sekali jaminannya ada nih. Kalau orang mau berittiba kepada Quran. Yang berikut, yang keempat, Quran surah Thaha ayat 123. Halamannya 321. Halamannya 321. Alhamdulillah nih pagi hari kita udah buka-buka kebet-kebet Quran tuh. Mata kita sudah melihat Al-Quran. Alhamdulillah ya Rabb ya Karim. Sudah ketemu? Ayo kita lihat, baca ibu-ibu dari ayat berapa Bu? Ayat 123. Ayo 123 kita baca sampai 126. Allah berfirman, Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Lihat kata Allah. Ayo adik-adik dibuka terjemahnya, lihat. Ibu-ibu lihat maknanya, resapi, hayati kandungannya. Apa kata Allah? Allah berfirman, ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Wahai Adam dan istrimu Hawa, orang tua kita nih, ayah ibu kita yang paling atas. Allah berfirman, ayo silakan turun, keluarlah dari surga. Satu sama lain dari kalian berdua menjadi musuh bagi yang lain. Artinya Allah pisahkan Nabi Adam dengan istrinya. Seorang diri, Adam kemana, istrinya kemana. Makanya katanya ada sebuah riwayat bahwa mereka dipertemukan di padang Arafah. Arti Arafah, padang pertemuan, padang perjumpaan, kembali mengenal satu dengan yang lain. Tuh, setelah Allah turunkan Adam di satu negeri, Hawa di negeri yang lain. Tuh. Nah, yang penting kata Allah, sekalipun kalian berpisah jauh seorang diri satu dengan yang lain, Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka saat benar-benar telah datang pada kalian minni dari aku Allah, hudan sebuah bimbingan, hudan sebuah tuntunan, maka Allah memberitahukan, faman siapa saja, saya maupun anda, yang hadir maupun yang tidak hadir dari anak turunnya Adam, ittaba'a, yang sungguh mau mengikuti hudaya, panduan yang datang dariku, yaitu Al-Quran. Saya dan anda jika mau berpadu kepada Al-Quran, Allah berikan jaminan yang berikut. Apa jaminannya? Fala yadillu, maka tidak akan tersesat jalan. Tuh. Kalau orang mau berpadu pada Al-Quran, ya, mau baca Al-Quran, mau mendalami isi kandungan Quran, mau menghayati Al-Quran, dijamin la yadillu, tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan tidak akan cilaka. Nggak akan tersesat, nggak akan cilaka. Tuh. Ini pemberitahuan dari saya apa dari Allah? Kak Bekti? Pemberitahuan ini dari saya apa dari Allah? Allah langsung. Ustaz Ali, ini jaminan dari saya apa dari Allah? Allah Jalla Jalaluh. Allah yang jamin. Saya dan anda semua terpanggil di hadapan ayat ini. Siapa orang yang mau berittiba, berpandu, berkehidupan dan bermakmum kepada Al-Quran, Allah jamin tidak akan tersesat dan tidak akan cilaka hidupnya. Tuh. Sebaliknya adik-adik sekalian, kata Allah, ibu-ibu, Allah beritahukan, wa man a'rada an dzikri, wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling, siapa orang yang mengabaikan, siapa orang yang lalai dari dzikri, peringatanku Al-Quran, siapa orang yang berpaling, bukannya menghadap dia berpaling, bukannya mendekat dia menjauh, bukannya membaca dia mengabaikan, bukannya mempelajari malah menjauhi Al-Quran. Ayo adik-adik dengerin kata Allah, siapa orang yang berpaling, menjauh, tidak mau berpandu kepada Al-Quran, balasan yang dia akan dapatkan di dunia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan sungguh mendapatkan balasan kehidupan yang sempit. Na'udzubillah. Tuh.
Hidupnya sempit. Sekalipun rumahnya luas, harta berlimpah, kendaraan mewah, rekening tumpah ruah, tidak manfaat karena hatinya sempit. Coba itu, Zali, enak mana hidup? Rumah mewah, harta berlimpah, rekening tumpah ruah, ya, istri anak semua serba ada, ya, tapi hatinya sempit. Enak mana kira-kira? Ataukah orang yang rumahnya mewah, hartanya banyak, ya, keluarganya cakep-cakep, rekeningnya gendut, tapi hati lapang? Enak mana kira-kira? Enak yang lapang. Dan gak jarang orang yang rumahnya petakan di tengah gang yang sempit, hawanya pengap, tapi hatinya lapang luas, itu hidupnya lebih nyaman. Kalau makan nikmat gitu Pak. Ada orang tuh yang walaupun rumahnya sempit deh, ya kelihatannya susah, nggak seperti komplek Deplu, rumahnya kecil di gang, tapi makan tuh enak, nikmat sekali. Ada orang yang rumahnya mewah, makan di restoran bintang 5, tapi hatinya gelisah, ya, makan berdua suap, pikiran kemana-mana, nggak tenang rasanya. Itu namanya ma'isyatan donka. Apa kita mau dapat ma'isyatan donka? Na'udzubillah. Nah ini ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang rupek, kehidupan yang tidak tenang, tidak membawa ketenangan jiwa. Itu disebabkan hidup di dunia berpaling menjauh dari Al-Quran. Na'udzubillah. Bahkan nanti kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami akan bangkitkan dia dari kuburnya. Jadi kita ini ada fase kehidupan ini yang sekarang kita jalani, namanya fase atau masa transit, mampir sejenak. Di mana? Di alam dunia. Setelah itu kita punya waktu untuk meninggalkan dunia. Di mana kita tinggal? Di alam kubur. Setelah di alam kubur nanti namanya ada hari kebangkitan dari kubur. Orang semua anak manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, di hari itu nanti ada sekelompok orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan matanya buta, tidak bisa melihat. Apa sebabnya tuh? Gara-gara berpaling dari Al-Quran. Dia bertanya, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia mataku bisa melihat. Coba nih, dibangkitkan di hari mahsyar, di hari kebangkitan, matanya buta. Dia bertanya, kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat? Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya, betul. Kamu, dirimu, aku bangkitkan dalam keadaan buta. Sekalipun dulu di dunia matamu bisa melihat. Apa sebabnya sekarang dibangkitkan dalam keadaan buta? Atatka ayatuna, datang padamu ayat-ayatku dibacakan. Ya, DKM mengundang para asatidz, para guru, mengundang Al-Fakir pagi hari ini untuk membacakan ayat-ayat Allah. Fanasitaha, tapi kamu lupakan, abaikan dan lalai serta jauh dari mengikuti ayat-ayatku. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka di hari ini juga kalian diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa kadzalika najzi man asrafa, dan karena itulah kami berikan balasan pada orang-orang yang berlaku israf. Apa itu israf? Bersikap berlebihan, melampaui batas aturan. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak mau beriman, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau bersikap loyal terhadap ayat-ayat Allah. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan ingat, siksa negeri akhirat, siksa neraka di negeri akhirat itu asyaddu, lebih keras, wa abqa, dan lebih kekal. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, yang berikutnya pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpandu kepada Al-Qur'an, bagi orang yang mau hidup di bawah pandu Quran, di bawah naungan Al-Qur'an, Allah akan masukkan orang-orang tersebut dalam rahmat Allah yang khusus, anugerah Allah yang spesial. Tuh, Allah jamin kalau orang hidup mau berpandu pada Al-Quran, Allah akan masukkan orang tersebut dalam rahmat yang khusus dan anugerah yang istimewa. Mana dasarnya? Ada dalam Al-Quran, surah An-Nisa. Kita buka. Ayo adik-adik, adik-adik, ui, assalamualaikum. Surat An-Nisa, surah keempat, ayat 174. Tuh, waktunya habis ya, Sali, waktunya habis. Masih ada? Soalnya udah bunyi nih. Ayo kita buka dari halaman 106. Ayatnya saya baca dari ayat 173 hingga 175. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Allah beritahukan nih, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, adapun orang-orang yang mau beriman kepada Allah, yang mau tunduk pada Allah, yang mau bersikap loyal kepada Allah, wa amilus salihat, dan keimanannya, pengakuan imannya dibarengi dengan beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan tunaikan, sempurnakan ujurahum, balasan dan pahala mereka, wa yaziduhum min fadlih, dan Allah akan tambahkan untuk mereka dari anugerah Allah,
Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru, adapun orang-orang yang enggan, berat, ya, dari apa? Dari mengikuti Allah, wastakbaru, dan menyombongkan diri di hadapan Allah, tidak mau tunduk pada Allah, dia merasa lebih besar dari Allah. Fayu'adzibuhum adzaban alima, maka Allah akan berikan siksa buat mereka dengan siksa yang sangat menyakitkan. Wala yajiduna lahum, dan mereka tidak akan mendapati untuk mereka min dunillah, dari selain Allah, apa yang mereka tidak dapati? Waliyan, pelindung, wala nasira, dan mereka juga tidak akan dapati orang yang mampu memberikan pertolongan bila mereka menjauh dari Allah. Tuh. Baik, Allah panggil kita semua, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, sekalipun berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda asal tempat dan daerah, Allah panggil, ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, sungguh telah datang pada kalian burhanun, bukti kebenaran, burhanun, bukti kebenaran yang nyata, burhanun, bukti kebenaran yang mampu memutus dan mematahkan lawan. Itu arti burhan. Dari mana datangnya? Mir rabbikum, berasal dari Tuhan kalian. Al-Burhan itu nama lain dari Al-Quran. Sungguh telah datang pada kalian Al-Quran, bukti kebenaran Allah yang pasti, yang dapat memutuskan, yang kuat, yang dapat memutuskan argumen lawan. Wa anzalna, dan telah kami turunkan, ilaikum, kepada kalian, apa yang Allah turunkan, nuran mubina, cahaya yang begitu terang dan begitu mubin, begitu tegas, lugas, rinci dalam memberikan penjelasan. Itu namanya mubin. Itulah Al-Quran. Keterangan, cahaya, penerang akal, cahaya penerang pikiran, cahaya penerang hati, cahaya penerang alam semesta, cahaya penerang kehidupan yang mubina, begitu tegas, begitu jelas, begitu lugas dalam memberikan penjelasan, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Maka Allah beritahukan, fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang mau beriman billahi, kepada Allah, wa tasamu bihi, dan mau berpegang erat terhadap, mau berpegang erat dengan Al-Quran, tali penghubung Allah. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah erat dengan apa? Dengan tali penghubung dari Allah. Apa itu tali penghubungnya? Tali penghubungnya bernama Al-Quran. Orang yang mengaku beriman dan hidup berpegang erat, berpandu pada Al-Quran, maka Allah beritahukan balasannya, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin, maka orang tersebut Allah masukkan dalam rahmatnya, Allah masukkan dalam anugerahnya, wa yahdihim ilaih, Allah akan berikan bimbingan pada mereka, ilaihi, ya, ilaihi, kepada Allah, berikan petunjuk menuju Allah. Kemana? Siratan mustaqima, menuju jalan yang lurus, yang luas, yang lurus, yang dapat menghantarkan orang tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini baru 3 ayat nih, masih kurang 4 sebenarnya. Waktunya habis ya? Waktunya habis. Cukup.
Baik, yang terakhir, fadilah, keutamaan mengikuti panduan Al-Quran adalah yang terangkum dalam Al-Quran suratul A'raf ayat 157. Kita buka Al-Quran suratul A'raf ayat 157 halaman 174 ya, 174. Maaf, 171, maaf, 171. Baik, halaman 171 ayat 157. Stressing pointnya di bagian akhir dari ayat 157 dari suratul A'raf. Saya baca dari ayat 156. Simak baik-baik makna dan artinya. Allah berfirman, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik." Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Allah, coba tuh, ini ayat akhirnya. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Rasul yang Allah katakan tadi, An-Nabi, Ar-Rasul, An-Nabi Al-Ummi. Siapa orang yang beriman kepada Rasul, wa azzaruhu, dan mau memuliakan baginda Rasul, wa nasaruhu, dan mau menolong agama Ar-Rasul, wattaba'u, dan mau berittiba, mau berpandu kepada apa? An-nur, cahaya, cahaya yang unzila ma'ah, yang Allah turunkan kepada Rasul. Apa cahaya itu namanya? Apa namanya? Al-Quran. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Rasul, memuliakan baginda Rasul, menolong agama Rasul, dan mengikuti panduan yang dibawa oleh Ar-Rasul, beritahukan pada umat, kata Allah, ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang dipastikan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang sejati. Subhanallah. Jadi kalau mau sukses, jadi kalau mau bahagia, mau beruntung, ikutilah kitab cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Begitu Pak? Bapak, ibu-ibu bisa dipaham? Alhamdulillah. Baik, Ustaz Ali, cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayo adik-adik, kita tutup dengan baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا وخلقنا يا الله بأخلاق القرآن واجعلنا ووالدينا أولادنا وذرياتنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum sholat, sebelum pulang, jangan lupa sholat isyraq dulu, walaupun hanya 2 rakaat. Dan Sabtu depan saya undang sekali lagi jamaah di sini untuk hadir peringatan Maulid di masjid kami di Jalan Haji Nawawi, Haji Syahrin, Gandaria Utara, seberang sana ITC. Bapak maupun ibu, laki maupun wanita, dan jangan lupa tidak usah masak sarapan, karena kami sudah siapkan sarapan untuk dimakan selepas peringatan Maulid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakti jangan lupa hadir malam Kamis dan hari Sabtu ya.